Dari kelompok 4, kelas praktikum Alprok B ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Nuruliana Aini, jurusan Statistika. Saya Muhammad Rifki Darmawan dari jurusan Matematika. Saya Muhammad Fatan Fandika dari jurusan Ilmu Aktuaria. Dan saya Nasya Rauda Aulia Putri dari jurusan Matematika. Pertama-tama, mari kita bahas nomor 1, di mana pada soal terdapat kombinasi dari NK yang menyatakan jumlah cara berbeda untuk memilih K elemen dari N elemen yang tersedia, tanpa memperhatikan urutan, dengan rumus N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial, yang juga dapat dihitung dalam bentuk rekursif. Dan juga diketahui pada soal, jika K sama dengan 1, kombinasi dari NK itu N, dan jika N lebih kecil dari K atau K lebih besar dari N, kombinasi dari NK itu 0. Lalu perintah pada soal adalah buatlah program dengan bahasa pemrograman Python, fungsi secara iteratif, dan fungsi secara rekursif. Pertama kita akan membahas mengenai fungsi secara iteratifnya terlebih dahulu, di mana pada rumus tadi terdapat N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Yang dimana berarti sebelum kita mendefinisikan fungsi kombinasi tersebut, kita membutuhkan faktorial. Lalu pertama-tama berarti kita mendefinisikan faktorial terlebih dahulu, untuk menghitung kombinasi nantinya. Terus pertama-tama kita inisialisasi hasil faktorial dengan nilai 1, inisialisasi awal. Lalu kita loop dari 1 hingga N for I in range 1 sampai N plus 1, yaitu untuk loop dari 1 hingga sampai N. Baru hasil dikali sama dengan I, yang merupakan kalikan nilai hasil tersebut dengan I pada setiap iterasinya, sehingga nanti akan menghasilkan hasilnya itu hasil faktorial, lalu return faktorial itu kembalikan hasil faktorialnya. Lalu setelah kita mendefinisikan fungsi faktorial, barulah kita mendefinisikan fungsi kombinasi secara iteratif. Dimana jika di sini ada if K lebih besar dari N, return 0. Karena tadi pada soal juga diberitahu, jika K lebih besar dari N atau N lebih kecil dari K, kombinasi akan menghasilkan 0. Seperti tadi pada soal. Lalu selain itu else, jika K tidak lebih besar dari N atau K lebih kecil sama dengan N, itu berarti return dari rumus yang tadi, yang N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial. Dimana fungsi dari faktorial itu adalah iteratif underscore faktorial. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Contoh penggunaannya kita run dulu. Kita akan contoh penggunaan misal N sama dengan K, 5 dan 5. Maka akan menghasilkan 1. Lalu kita coba juga jika K lebih besar dari N, yang mana berarti harusnya hasilnya 0. Lalu kita coba yang berbeda, yang biasa kombinasi biasa pada soal-soal kombinatorik, ya kayak misal 5 kombinasi 3 dan lain-lain. Menghasilkan 10. Yang mana 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial adalah hasilnya 10. Kita menjelaskan nomor 1B, yaitu kita membuat sebuah kombinasi dari fungsi secara rekursif. Yang pertama kita membuat sebuah def, yaitu kita menamainya dengan rekursif faktorial dan membuat sebuah dua variabel, yaitu N dan K. Lalu kita membuat sebuah kondisi dasar atau kasus dasarnya ketika K-nya sama dengan 0 atau K-nya sama dengan N. Maka kita menggunakan if statement, lalu kita tuliskan if K sama dengan 0 or K sama dengan N, lalu kita akan mereturnnya sama dengan 1. Lalu kita membuat sebuah elif statement di mana K-nya lebih besar dari N. Kita akan mereturnnya atau membalikan nilainya menjadi nilai 0. Lalu kita membuat sebuah else statement di mana ketika N-nya lebih besar dari K, maka kita akan mereturnnya menjadi rekursif faktorial N-1, K-1 plus rekursif faktorial N-1, K. Ini yang dapat dari rumus soal. Oke. Lalu kita membuat sebuah uji coba fungsi yang dimana kita membuat sebuah minta input dari user, yaitu kita menulisnya N dan K. Lalu int input masukkan nilai N dan K. Int ini maksudnya adalah integer, yaitu dimana kita minta input dari user, yaitu bilangan bulat. Lalu kita print f kombinasi c n, k secara rekursif adalah rekursif faktorial n, k. Kita bisa mencobanya langsung ketika n-nya lebih besar dari k. Apakah menghasilkan nilai, kita misalkan ini 5, lalu ininya 3. Ya, kita akan menghasilkan nilai yaitu 10. Oke, ini benar. Lalu kita akan mencobanya dengan kasus lain, di mana ketika k sama dengan n, atau ketika k-nya lebih besar dari n. Apakah akan mereturnnya menjadi 0? Oke, kita masukkan lagi n-nya misalkan 6, dan K-nya juga 6. Oke, kita run. Kita masukkan ulang, 6. Ini juga 6. Oke. Mendapatkan hasil? Ya, benar. Maka ketika K sama dengan N, maka kita akan mereturnnya menjadi nilai 1. Ya, kita akan coba lagi ketika K-nya lebih besar dari N. Apakah bisa? Sebentar. K-nya lebih besar dari N, apa yang terjadi? Kita masukkan N-nya sama 5, lalu kita masukkan K-nya sama dengan 7. Apa yang terjadi? Apakah nilainya akan 0? Ya, benar. Kombinasi C5,7 secara rekursif adalah 0. Maka sebuah program ini sesuai dengan yang diminta oleh soal, yaitu di mana semua kondisinya terpenuhi, yaitu ketika K sama dengan N, K lebih besar dari N, ataupun N lebih besar dari K. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Untuk nomor 2, buatlah program dengan input barisan hingga bilangan bulat dan menghasilkan barisan tersebut dengan urutan bilangan ganjil dari kecil ke besar, lalu bilangan bulat dari kecil ke besar. Di sini ada catatan bahwa 0 adalah bilangan genap. Dalam algoritma saya mendefinisikan 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi untuk memisahkan bilangan ganjil dan genap, yang kedua adalah fungsi untuk mengurutkan bilangan ganjil dan genap menggunakan insertion sort, lalu yang ketiga adalah fungsi utama untuk menghasilkan urutan bilangan sesuai dengan perintah soal. Yang pertama adalah saya mendefinisikan fungsi untuk memisahkan bilangan ganjil dan genap dengan jenis dengan input array. Di sini ganjil sesuai dengan definisi bilangan ganjil dan genap adalah sesuai dengan definisi bilangan genap. Lalu return ganjil genap. Yang kedua adalah fungsi untuk mengurutkan bilangan ganjil genap menggunakan insertion sort. Di sini saya mendefinisikan sebagai insertion sort dengan input array, di mana iterasi dimulai dari elemen kedua karena di sini indeks dimulai dari indeks pertama. Lalu elemen yang diproses disimpan pada variabel key. Lalu di sini J sama dengan I-1 adalah indeks bilangan sebelumnya yang akan dibandingkan dengan variabel key. Di sini kita akan memindahkan elemen-elemen array yang lebih besar dari key satu posisi ke kanan dengan memenuhi kondisi bahwa J lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0, dan array J lebih besar dari key. Lalu setelah memenuhi ini, array J akan disimpan satu posisi sebelah kanan dari variabel key. Lalu kita akan melanjutkan perbandingan ke elemen sebelumnya. Lalu array J plus 1 kita masukkan bilangan dari variabel key. Lalu return array. Yang ketiga adalah fungsi utama untuk menghasilkan urutan bilangan. Di sini saya mendefinisikan sebagai urutkan bilangan dengan input array ganjil genap dengan memanggil kembali fungsi jenis array. Lalu di sini akan mengurutkan masing-masing bilangan tersebut menggunakan insertion sort. Di sini bilangan ganjil sama dengan insertion sort ganjil, genap sama dengan insertion sort genap. Lalu saya akan menggabungkan hasilnya akan memunculkan bilangan ganjil terlebih dahulu baru bilangan genap, yaitu return ganjil plus genap. Di sini akan dilakukan input array dari pengguna, yaitu array sama dengan list map integer input masukkan deretan bilangan bulat, kemudian dipisahkan dengan spasi split. Di sini kenapa saya memakai map integer? Karena untuk mengubah setiap list string di sini menjadi bilangan bulat. Lalu akan diproses pengurutan dan hasil. Di sini hasil sama dengan urutkan bilangan dengan input array yang sudah kita definisikan di sini. Lalu print hasil pengurutan, koma hasil. Kan kita coba. Hasil pengurutan di sini sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu bilangan ganjil muncul terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan bilangan genap. Oke, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3. Nah, yang soalnya adalah buatlah program untuk mencari pasangan penjumlahan bilangan prima dalam sebuah daftar yang diinputkan oleh pengguna. Program harus menampilkan waktu eksekusi, memberikan notifikasi jika terdapat bilangan pada daftar yang bukan bilangan prima, serta dilengkapi dengan fitur komentar untuk menjelaskan langkah-langkah penting dalam program dan keterangan algoritma searching mana yang digunakan. Nah, yang pertama yang saya gunakan adalah import time from math import square root. Nah, import time itu untuk mengimpor modul time atau waktu yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan waktu eksekusi. Selain itu ada definition is prime, and itu untuk memeriksa apakah sebuah bilangan itu adalah bilangan prima. Nah, definition find prime pairs atau nums itu adalah untuk memisahkan bilangan prima dari daftar input, memberikan notifikasinya jika ada bilangan non prima, dan mencari pasangan bilangan prima yang jumlahnya akan dihitung. Nah, terus memisahkan bilangan prima dan non prima ini akan menggunakan fungsi is prime n untuk memvalidasi setiap bilangan dalam daftar, menambahkan bilangan prima ke dalam prime numbers dan bilangan non prima ke dalam non prime numbers. Nah, itu menggunakan algoritma pencarian brute force untuk membuat pasangan bilangan prima dan menghitung jumlahnya. Dua loop bersarang ini akan digunakan untuk mencari semua kombinasi pasangan yang merupakan bilangan prima. Nah, untuk blok utama program ini adalah menampilkan pengantar program, menerima daftar bilangan sebagai input dari pengguna, mencatat waktu awal eksekusi program, memanggil fungsi fungsi find my prime pairs nums untuk memproses daftar bilangan, menampilkan pasangan bilangan prima beserta hasil penjumlahannya, dan mencatat waktu akhir eksekusi dan menampilkan waktu yang dibutuhkan. Nah, algoritma yang digunakan adalah untuk pengecekan bilangan prima menggunakan metode sederhana dengan iterasi hingga akar kuadrat dari bilangan untuk memeriksa apakah suatu bilangan itu adalah prima. Pendekatan ini dipilih karena lebih efisien dibandingkan memeriksa hingga bilangan itu sendiri. Kalau untuk algoritma mencari pasangan, itu menggunakan metode brute force atau loop bersarang untuk mencari semua pasangan bilangan prima dalam daftar, meskipun tidak optimal untuk daftar besar, tapi algoritma ini cocok untuk daftar yang berukurannya kecil hingga sedang. Nah, program ini dirancang untuk mencari pasangan bilangan prima dari daftar bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Setiap pasangan bilangan prima akan dijumlahkan dan hasil penjumlahannya juga akan ditampilkan. Program ini juga memberikan notifikasi jika terdapat bilangan dalam daftar yang bukan bilangan prima dan mencatat waktu eksekusi. Nah, seperti contohnya, saya memasukkan angka 2, 5, 7. Dan ini merupakan pasangan bilangan prima dan hasil jumlahnya. Ya, jadi ada 2 ditambah 5, 2 ditambah 7, 5 ditambah 7, dan hasilnya. Nah, untuk di bawahnya ada waktu eksekusi yaitu 0,00022,4 detik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.